Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat tercinta, Ummu Salamah pernah ditanya, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasul? Kata beliau adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang tertera di Al-Baqarah ayat 201. Kita semua juga termasuk yang mengikuti sunnah Rasul. Kita paling sering membaca doa ini. Bahkan ketika kita tawaf, doa yang selalu kita baca dari Ruknul Yamani sampai Hajar Aswad adalah doa yang tertera di Al-Baqarah ayat 201 ini. Pertanyaannya, ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah beri kami bahagia dunia. Apa bahagia dunia itu? Indikator, ciri bahwa orang itu mendapatkan bahagia dunia apa? Atau dengan kata lain, ketika kita mengatakan ya Allah beri kami bahagia dunia, apa yang dimaksud dengan bahagia dunia itu? Satu, bahagia dunia itu adalah hati yang syukur dan sabar. Karena bahagia itu, sahabat, dimulai dari hati, bukan dengan apa yang ada di genggaman. Walaupun di genggaman kita banyak hal, harta berlimpah, kedudukan tinggi, kalau hati nggak syukur, itu tidak akan pernah merasa kenyang. Dan akhirnya kita lelah, merasa kurang. Makanya yang membuat bahagia adalah syukur dan sabar. Syukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika mendapatkan ujian. Karena yang namanya manusia akan selalu diuji dengan baik dan buruk. Menurut Al-Anbiya ayat 35, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Selama manusia hidup, pasti kami akan menguji dengan baik dan buruk. Makanya bahagia dunia itu, kita selalu punya syukur saat dapat nikmat, dan kita selalu sabar ketika mendapatkan ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, bahagia dunia itu kalau kita memiliki pasangan hidup yang soleh, istri yang soleh, atau ibu punya suami yang soleh. Karena pasangan hidup yang soleh itulah yang membuat hati kita bahagia. Jadi bukan punya istri yang ganteng atau bukan punya istri yang cantik atau suami yang ganteng, tetapi yang soleh, syukur-syukur, cantik dan ganteng. Tapi intinya adalah pasangan hidup yang soleh lah yang membuat kita bahagia. Yang ketiga adalah al-auladul abror, anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadi penyejuk hati kita. Jadi bukan anak-anak yang pinter, yang cantik, yang cakep, tapi anak-anak yang soleh. Syukur-syukur pintar. Sahabat tercinta, nah nomor 2 dan 3, yaitu pasangan hidup yang soleh dan anak-anak yang soleh, inilah yang sering kita mintakan di Al-Furqan ayat 74. Apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah berikan kepada kami pasangan hidup dan anak yang jadi penyejuk hati. Jadi bahagia dunia itu kalau pasangan hidup kita soleh, anak-anak kita soleh, kita punya jiwa syukur dan sabar. Yang keempat, albi'atus sholihah. Kita punya teman-teman yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh, yang mengingatkan kalau kita salah, yang menutup aib saat kita melakukan kekeliruan. Jadi kalau salah, dia ingatkan, dia beritahu kita. Dan dia tutup aib kita. Sehingga teman yang soleh inilah yang membuat kita bahagia. Oleh karena itu Nabi Ibrahim di surat Asy-Syu'ara ayat 83 pernah mengajarkan doa kepada kita. Rabbi habli hukman. Ya Allah beri saya ilmu. Wa alhiqni bis sholihin. Dan ya Allah dekatkan saya dengan orang-orang soleh. Itu kebahagiaan yang dunia adalah pasangan hidup yang soleh, anak-anak yang soleh, teman yang soleh. Yang kelima adalah harta yang berkah. Harta yang berkah itu yang bagaimana? Harta yang didapatkan dengan cara halal. Setelah kita mendapatkannya halal, bersih, kita bersihkan dengan zakat, infak, sedekah. Lalu manfaat, kita menikmati harta itu. Yang keempat, kalau harta kita berlebih, maslahat. Kita bisa gunakan untuk membantu dan meringankan beban orang lain. Jadi bahagia dunia itu bukan harta yang berlimpah, tapi harta yang berkah. Syukur-syukur berlimpah. Tapi yang pertama adalah berkah dulu. Halal,
bersih, manfaat, maslahat. Nah, sahabat tercinta, itu yang kelima, harta yang berkah. Yang keenam adalah tafakuh fiddin. Bahagia dunia itu ketika kita punya semangat untuk belajar Islam sesuai dengan kemampuan kita. Mau lewat radio, mau lewat televisi, mau lewat medsos, pokoknya ciri bahwa orang itu akan bahagia, dia akan punya semangat untuk belajar Islam. Idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fiddin. Kalau Allah akan memberikan kebaikan, kebahagiaan pada seseorang, Allah tumbuhkan semangat dia dalam memahami Islam. Dan yang keenam adalah, dan yang ketujuh adalah bahagia akhirat, bahagia dunia, yaitu ketika kita meraih umur yang berkah. Apa itu umur yang berkah? Makin tua makin soleh, makin tua makin soleh. Dan ketika Allah memanggil kita di puncak kesolehan. Itulah bahagia dunia. Umur kita berkah dan ketika Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat tercinta, itulah 7 indikator bahagia dunia. Syukur dan sabar, pasangan hidup yang soleh, anak-anak yang soleh, teman-teman yang soleh, harta yang berkah, semangat untuk belajar Islam, dan umur yang berkah. Di mana kita makin tua makin soleh. Semoga Allah berikan 7 indikator dunia, 7 indikator bahagia dunia itu kepada kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.